Shalom, selamat pagi Sobat Rehat dimanapun kita berada. Bersyukur kita boleh berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi Kamis 3 Agustus 2023. Mengawali aktivitas kita di pagi ini, firman Tuhan akan kita renungkan bersama-sama. Sebelum itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat berkat-Mu yang senantiasa kami rasakan. Terima kasih di pagi yang indah ini kami boleh berjumpa kembali melalui Renungan Harian Toraya bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, biarlah firman yang akan kami renungkan boleh mengambil bagian dalam setiap langkah kehidupan kami. Terlebih dalam melakukan tugas aktivitas kami sepanjang hari ini. Bapa di sorga, kami telah siap mendengar firman-Mu. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita pada saat ini dari Kejadian pasal 31 ayat 22 sampai 42. Di bawah judul Laban mengejar Yakub. Firman Tuhan, ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama, dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya, lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan, juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Berkatalah Laban kepada Yakub, apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku, supaya aku menghantar engkau dengan sukacita dan nyanyian, dengan rebana dan kecapi? Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, tetapi Allah Ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Maka sekarang kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Lalu Yakub menjawab Laban, aku takut karena pikirku jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku, dan ambillah barangmu. Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terapim itu. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea, dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. Tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, janganlah bapa marah, karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid. Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, apakah kesalahanku?
Apakah dosaku, maka engkau memburu aku sehebat itu? Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham yang disegani oleh Ishak, tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayaku telah diperhatikan Allah, dan Ia telah menjatuhkan keputusan tadi malam. Demikian firman Tuhan. Amin. Sobat Rehat yang sama-sama dikasihi Tuhan, tema kita di hari ini ialah Allah mengatur segala sesuatu. Mintu'na situru pangato opuang. Perikop hari ini mengisahkan pelarian Yakub yang akhirnya diketahui oleh Laban, mertuanya. Ketakutan Yakub bahwa Laban tidak mengizinkan Yakub membawa istri dan anaknya membuat Yakub meninggalkan Laban secara diam-diam. Hal ini diakibatkan oleh karena situasi yang dialami Yakub sangat rentan untuk ditindas dan dimanfaatkan. Dalam keadaan dikejar-kejar, Yakub tetap dilindungi Tuhan karena Laban didatangi Allah dalam mimpi untuk tidak boleh jahat kepada Yakub. Yakub dalam segala tantangan dan kelemahannya merupakan pribadi yang mengakui kedaulatan Allah dan selalu taat pada rencana panggilan Allah. Yakub bekerja keras, jujur, tekun, dan tulus sehingga Allah memberkatinya. Yakub sadar bahwa kesengsaraan dan jeripayanya diperhatikan Allah. Sobat Rehat yang sama-sama dikasihi Tuhan, kisah Yakub menuntun kita menyaksikan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Meskipun kita diperlakukan tidak adil, tetapi bila Tuhan berpihak pada kita, maka tidak ada yang sanggup melawan kehendak-Nya. Ketika kita dirugikan dan dicurangi, kita harus tetap mengandalkan Tuhan sebagai pembela yang maha kuasa. Di balik semua pahit getirnya kehidupan, kita meski mengamini bahwa rencananya adalah hendak mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Kadangkala dalam profesi dan panggilan kita masing-masing, selalu ada tuntutan untuk bekerja keras, di mana upah yang kita terima tidak sepadan, mungkin juga diperlakukan tidak adil dalam pekerjaan. Kita dapat belajar dengan melihat keteguhan Yakub mengabdi karena memiliki semangat pengabdian bagi rencana Tuhan. Keadaan dapat mengombang-ambingkan kita, tetapi perlindungan, berkat, dan kasih setia Allah tetap teguh memberi harapan dan kekuatan menjalani dinamika hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih firman kebenaran-Mu yang senantiasa mengajarkan kami untuk melakukan hal-hal yang Engkau kehendaki. Mampukan kami semua untuk terus berpedoman pada firman-Mu. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa Allah yang telah mengatur segala hal di setiap apa yang kami lakukan. Biarlah berkat perlindungan dan kekuatan
senantiasa kami rasakan dalam setiap musim kehidupan kami. Bapa di sorga, bersama dengan umat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan senantiasa hadir dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap pekerjaan, pendidikan, keluarga masing-masing, bahkan dalam tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan berkati biarlah apapun yang dilakukan, itu semua boleh dikerjakan dengan baik, dengan penuh sukacita, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Juga kami bawa dalam doa umat-Mu yang dalam pergumulan. Tuhan hadir di tengah-tengah pengharapan setiap mereka. Biarlah berkat Tuhan yang terus mereka rasakan, sehingga boleh melewati setiap pergumulan yang dialami. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, lanjutkan pemeliharaan-Mu bagi kami semua, terlebih dalam melakukan segala tugas aktivitas kami sepanjang hari ini. Inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami, harapan kami yang kami bawa hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian rehat hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.